Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 353, 20 Muharram 1446 Hijriah atau 26 Juli 2024 Masehi, dengan judul Wajib bersikap tegas dan keras terhadap Yahudi Zionis. Di tengah kekejaman Yahudi Zionis yang terus tanpa henti membantai puluhan ribu rakyat Palestina, tiba-tiba ada kabar mengejutkan. 5 orang pemuda Nahdien bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog di Israel. Pertemuan itu mendapat protes keras dan kecaman dari masyarakat. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Sakuf, mengungkap pihak yang memberikan undangan kepada 5 orang Nahdien terbang ke Israel bertemu Presiden Isaac Herzog. Yang mengajak dia ini, dari informasi setelah saya tanya, ini memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel, ungkapnya dalam konferensi pers yang diselenggarakan di gedung PBNU Jakarta. Menurut Gus Yahya, NGO tersebut dapat ditemukan di seluruh belahan dunia untuk membantu membangun citra baik Israel dan melakukan lobi-lobi demi kepentingan Israel. Hampir berbarengan, muncul kasus berbeda meski sama-sama terkait isu Yahudi. Tidak lain terkait dengan seminar pada Rabu 17 Juli 2024 di Masjid Istiqlal. Dalam publikasi acara, panitia terang-terangan berencana menghadirkan Dr. Ari Gordon dari AJC atau American Jewish Committee sebagai pembicara. AJC atau American Jewish Committee sendiri adalah organisasi sangat pro-Yahudi Zionis. Sontak banyak masyarakat yang juga mengecam keras rencana tersebut. Akhirnya, upaya menghadirkan Dr. Ari Gordon pun dibatalkan. Yang menarik, awalnya Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar, mengaku tidak tahu menahu soal acara seminar tersebut. Namun jejak digital kegiatan di masjid dan perilaku Nazaruddin Umar ternyata membeberkan fakta berbeda. Tokoh Yahudi Dr. Ari Gordon, seperti diungkap sebuah link berita yang kini sudah dihapus, ternyata sudah lebih dulu menjadi dosen tamu di acara pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal pada 10 Juli 2024 atau 1 pekan sebelum acara seminar yang dibatalkan tersebut. Bahkan berdasarkan artikel bertanggal 1 Maret 2024, di website AJC terungkap bahwa Nazaruddin Umar ternyata pernah menerima beasiswa dari AJC dan GTS atau Jewish Theological Seminary di Amerika. Menurut Imam Samsi Ali yang menjadi pendakwah di Amerika Serikat, pendidikan intensif yang diikuti Nazaruddin Ali selama 6 pekan di Amerika itu berlangsung pada Desember 2023. Padahal jelas di halaman muka website AJC tertulis, AJC Stand with Israel. Dari berbagai informasi yang ada, para pelaku dalam 2 kasus di atas memiliki motif yang beririsan. Tidak lain berkaitan dengan misi dialog antar agama dan misi perdamaian untuk membangun hubungan baik dengan kaum Yahudi. Sikapi dengan tegas. Sudah sangat terang benderang atau Zionis Israel hari ini statusnya adalah kafir harbi fi'lan, sama dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Artinya, mereka adalah kaum kafir yang secara nyata memerangi kaum muslim, khususnya muslim Palestina. Terhadap mereka, jelas kaum muslim harus bersikap tegas dan keras, bukan malah bersikap manis dan lembut. Inilah yang Allah SWT nyatakan saat menggambarkan sikap baginda Rasulullah SAW dan umat beliau dalam Quran Surat Al-Fat ayat 29, yang artinya, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan dia itu bersikap keras terhadap kaum kafir dan berlemah lembut kepada sesama mereka atau kaum muslim. Saat menafsirkan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir antara lain menyatakan, inilah sifat kaum mukmin, yakni keras dan sangar terhadap kaum kafir, berkasih sayang dan baik kepada orang-orang pilihan atau kaum mukmin, murka dan bermuka masam terhadap orang kafir, tersenyum manis dan berseri-seri kepada saudaranya yang mukmin. Sebagaimana diketahui, kafir harbi adalah setiap orang kafir yang tidak masuk dalam perjanjian atau zimah dengan kaum muslim. Mereka terbagi menjadi kafir harbi hukman, mereka terbagi menjadi kafir harbi hukman, mereka terbagi menjadi kafir harbi hukman atau kafir harbi secara de jure, dan kafir harbi fi'lan atau kafir harbi secara de facto. Negaranya disebut dengan Ad-Daulah Al-Kafirah Al-Harbiyah atau negara kafir harbi yang memerangi umat Islam. Negara ini dibagi lagi menjadi 2,
1. Jika negara kafir tersebut sedang berperang secara nyata dengan umat Islam, maka negara itu disebut dengan Al-Daulah Al-Kafirah Al-Harbiyah Al-Muharibah bi Al-Fi'li, atau negara kafir harbi yang benar-benar sedang memerangi umat Islam secara nyata. 2. Jika negara kafir tersebut tidak sedang terlibat perang secara nyata dengan umat Islam, maka negara itu dikategorikan sebagai Ad-Daulah Al-Kafirah Al-Harbiyah Ghairu Al-Muharibah bi Al-Fi'li, atau negara kafir harbi yang tidak sedang terlibat perang secara nyata dengan umat Islam. Perbedaan hukum di antara kedua negara ini adalah jika sebuah negara kafir masuk kategori pertama, yakni sedang berperang secara nyata kepada umat Islam, maka asas hubungannya adalah hubungan perang. Tidak boleh ada hubungan perjanjian apapun dengan negara kafir seperti ini, misalnya hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi seperti ekspor-impor, dan sebagainya. Hubungan atau perjanjian dengan mereka hanya boleh ada setelah ada perdamaian. Sebaliknya, jika termasuk kategori kedua, yaitu tidak sedang berperang dengan umat Islam, maka negara Islam boleh mengadakan perjanjian dengan negara kafir seperti perjanjian dagang, perjanjian bertetangga baik, dan lain-lain. Haram bermuamalah dengan kafir harbi fi'lan. Terhadap kafir harbi fi'lan, yaitu orang kafir yang sedang berperang secara langsung dengan kaum muslim, maka hukum bermuamalah dengan mereka adalah haram, baik hubungan dagang atau hubungan diplomatik dan lain-lain. Syekh At-Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan, adapun jika negara tersebut adalah negara kafir harbi fi'lan seperti Israel, maka tidak boleh berdagang dengan negara tersebut, baik barang dagangannya itu senjata, bahan makanan, maupun barang yang lainnya. Ini karena perdagangan dengan negara tersebut bisa memperkuat negara itu untuk terus bertahan melawan kaum muslim. Dengan itu, perdagangan dengan negara semacam Israel tersebut merupakan bentuk pertolongan untuk melakukan dosa dan permusuhan. Ini jelas dilarang. Berdasarkan penjelasan di atas, haram umat Islam melakukan aktivitas perdagangan dengan Israel. Haram hukumnya bagi mereka untuk membeli produk-produk Israel ataupun membeli produk-produk yang pro-Israel, yaitu barang-barang yang produsennya boleh jadi bukan Israel tetapi memberikan dukungan finansial kepada Israel. Disinilah pentingnya kaum muslim untuk terus melakukan aksi boikot terhadap semua produk Israel atau yang terafiliasi dengan dukungan terhadap Israel. Dalil keharamannya adalah keumuman dalil yang mengharamkan ta'awun atau tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dasar lainnya adalah keumuman dalil yang melarang umat Islam bermuamalah dengan kaum kafir yang telah memerangi dan mengusir umat Islam dari rumah-rumah mereka, yaitu Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Upaya seharusnya. Karena Yahudi atau Israel terkategori sebagai negara kafir harbi fi'lan, maka sikap kaum muslim, organisasi Islam, apalagi lembaga kemasjidan seperti Masjid Istiqlal adalah mendukung setiap upaya untuk memerangi Yahudi atau Israel tersebut, bukan malah bermanis muka dan bekerja sama dengan mereka atas nama dialog antar agama atau demi misi perdamaian. Sebabnya, pada faktanya sampai kini pun kaum Yahudi Israel sedikit pun tidak menghentikan kebiadaban mereka terhadap bangsa Palestina. Mereka bahkan makin brutal dan bengis, termasuk terhadap anak-anak Palestina. Karena itu, sikap kaum muslim, ormas Islam, apalagi lembaga kemasjidan seperti Masjid Istiqlal yang semestinya adalah menyerukan kepada para penguasa Arab dan Muslim, termasuk penguasa negeri ini, untuk mengirimkan pasukan jihad atau perang demi menumpas Yahudi Zionis. Sebabnya, mereka itulah yang Allah SWT perintahkan kepada kaum muslim dalam menghadapi kaum kafir harbi fi'lan. Dalam Quran Surat At-Taubah, Allah SWT berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir, yakni kafir harbi fi'lan, yang ada di sekitar kalian, dan hendaknya mereka merasakan kekerasan dari kalian. Hanya dengan mengerahkan pasukan jihad dengan kekuatan penuhlah kejahatan Yahudi Zionis terhadap bangsa Palestina dapat dihentikan. Dengan itu pula lah penjajahan dan pendudukan Yahudi Zionis atas tanah Palestina bisa diakhiri.